Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya bahwa di bulan ini mulai ada fitur Nyaah Kak Indung di laporan aktivitas TRK. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan apa itu fitur Nyaah Kak Indung dan bagaimana cara pendaftaran serta pelaporannya. Latar belakang dari program ini adalah sebagai bagian dari komitmen pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam mewujudkan kesejahteraan sosial yang inklusif dan berkelanjutan. Program santunan kepada lansia oleh aparatur sipil negara atau ASN menjadi salah satu wujud nyata kepedulian terhadap kelompok rentan di masyarakat. Program ini tidak hanya mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan dan pengabdian ASN kepada masyarakat, tetapi juga merupakan bentuk tanggung jawab sosial yang mendukung pembangunan karakter ASN yang empatik dan responsif. Pelaporan santunan ASN adalah bentuk tanggung jawab sosial dan transparansi yang bermaksud pelaporan kegiatan santunan oleh ASN melalui aplikasi bukan sekadar formalitas tetapi kunci untuk transparansi dan akuntabilitas, monitoring dan evaluasi program, dokumentasi kinerja ASN, dan perencanaan program berbasis data. Sasaran program ini adalah lansia atau indung yang menjadi sasaran adalah yang berusia di atas 55 tahun dan masuk kategori rentan miskin dan miskin. Yang pertama, kita bisa memilih indung di lingkungan sekitar tempat tinggal ASN. Yang kedua, indung yang merupakan saudara ASN. Yang ketiga adalah indung yang terdata oleh Dinas Sosial dan bukan merupakan ibu kandung atau mertua. Ini adalah beberapa model Nyaah Kak Indung. Yang pertama adalah ngasuh indung. Model ini diadaptasi dari model daycare, di mana ASN membentuk kelompok lansia di sekitar rumahnya untuk diberikan berbagai aktivitas bersama seperti pemeriksaan kesehatan dasar, pemberian menu tambahan bergizi, pengisian waktu luang melalui kegiatan keterampilan atau kegiatan rekreatif, pemeriksaan data adminduk dan jaminan sosial lansia, dan hal lain sesuai kebutuhan lansia hasil identifikasi ASN. Aktivitas ini dapat dilakukan seminggu sekali atau sebulan sekali disesuaikan dengan kemampuan ASN. Ada juga model Nganjang Kak Indung. Model ini diadaptasi dari model home care, di mana ASN mendatangi rumah lansia dan memberikan aktivitas atau bantuan sesuai kebutuhan lansia hasil identifikasi ASN. Aktivitas bersama ini dapat dilakukan seminggu sekali atau sebulan sekali disesuaikan dengan kemampuan ASN. Dengan catatan, ASN dipersilakan untuk memilih model di atas atau mengembangkan model lain sesuai dengan kemampuan. Jadi ini hanya contoh saja, contoh modelnya. Kita boleh memilih sendiri mau seperti apa kita melaksanakan program Nyaah Kak Indung. Jadi tidak harus selalu berbentuk materi, kita bisa memberikan penyuluhan, kita bisa memberikan barang atau benda, makanan, tidak harus selalu berbentuk uang. ASN melakukan proses asesmen sederhana terkait kebutuhan yang dimiliki oleh indung atau lansia. Kita lihat apa yang dibutuhkan oleh lansia tersebut. Kebutuhan ini tentu berkaitan dengan jenis bantuan yang dapat diberikan oleh ASN. Di antaranya kebutuhan pangan, sandang, fasilitas tempat tinggal, misalnya kasur, lemari pakaian, dan sebagainya, atau pendampingan yang berupa pendampingan bimbingan sosial, spiritual, vokasional atau keterampilan, atau juga kegiatan rekreatif. Yang berikutnya adalah penyediaan akses layanan kesehatan dasar. Misalnya ada pemeriksaan kesehatan secara berkala gitu, kesehatannya diperiksa lansia yang kita pilih tersebut. Fasilitasi administrasi kependudukan, kita cek apakah sudah memiliki
KTP atau kartu keluarganya bagaimana dan sebagainya kita bantu. Itu ketika kita membantu itu juga sudah bentuknya Indung. Bagaimana cara pendaftaran lansia di TRK? Jadi di TRK itu kita harus mendaftarkan atau memilih lansia yang akan menjadi sasaran programnya Indung setiap ASN. Yang pertama, kita login seperti biasa ke TRK menggunakan NIP dan kata sandi. Jangan lupa periodenya 2025, lalu klik masuk. Setelah masuk ke TRK, cari menu Nyaah Indung yang letaknya ada di bawah. Setelah ditemukan, lalu diklik. Ini tampilan setelah menu Nyaah Indung diklik. Ada di sini ada menu cari, ada tambah data, dan ada filter. Di sini ada menu filter. Untuk apa saja 3 menu tersebut? Yang pertama adalah fitur cari untuk mencari nama lansia tertentu. Misalnya Bapak Ibu sudah punya sasaran lansia, sudah tahu namanya, tapi mau mengecek apakah sudah masuk data dinas sosial, kita bisa pakai fitur cari. Setahu Bapak Ibu namanya Ibu Edah. Kita cari namanya Edah, maka akan muncul di situ nama-namanya. Nama-nama yang ada unsur edahnya. Di sini ada Edah, Jubaidah, atau Dedah. Dilihat apakah betul itu adalah lansia yang ingin kita tuju. Kalau misalnya tidak ada atau terlalu banyak yang muncul namanya, kita bisa klik fitur diterapkan atau filter ya di situ ya, filter di sebelahnya diterapkan. Kita pilih lansia yang sekitar domisili atau sesuai alamat KTP atau tempat kerja dari alamat kantor. Misalnya Bapak Ibu mengenal lansia tersebut dekat dengan kantor tempat kita bekerja, maka kita pilihnya diterapkannya di alamat kantor. Atau ada di sekitar rumah, kita terapkannya alamat domisili. Atau misalnya KTP Bapak Ibu tidak di Bandung, KTP-nya masih di kampung halaman, maka bisa diklik alamat KTP. Nanti akan muncul nama-nama yang kita cari yang sesuai dengan alamat domisili atau alamat KTP atau alamat kantor di situ ya. Akan muncul, nanti kita bisa pilih. Kalau ternyata tidak ada juga, dari fitur pencarian tidak ada, dari fitur yang filter klik diterapkan juga tidak ada, kita bisa menambah sendiri orang yang kita ingin jadikan sasaran programnya Indung. Yaitu kita klik tambah data. Oh iya Bapak Ibu, di sini kalau misalnya bisa dilihat ada yang sudah dipilih dan ada yang tertulis pilih. Kalau pilih berarti belum dipilih oleh orang lain. Bisa kita pilih menjadi lansia asuh kita. Tapi kalau yang sudah tidak hijau ada tulisan sudah dipilih, berarti tidak bisa kita pilih lagi untuk dijadikan sasaran program Nyaah Indung. Nah, ini tadi yang saya sebutkan, jika di fitur cari atau pencarian data tidak ada orang yang kita tuju, di fitur filter yang diterapkan juga tidak ada, maka kita bisa klik tambah data jika memiliki pilihan lansia sendiri. Jadi kalau yang namanya sudah tertera di sini, ini berarti nama orang tersebut atau lansia tersebut sudah tercatat di dinas sosial. Baik Bapak Ibu, kita coba untuk fitur tambah data, karena saya juga sudah memiliki pilihan lansia sendiri. Klik tambah data, maka akan muncul kolom seperti ini untuk diisi. Jadi pastikan Bapak Ibu tahu identitas dari lansia tersebut. Yang data yang diperlukan adalah nama, NIK, dan alamat lengkap. Tapi kalau misalnya
tidak ada nicknya, itu tidak apa-apa, pakai tanda hubung saja, pakai tanda garis diisinya. Jadi untuk nick jika tidak ada, cukup diberi tanda garis saja. Jadi yang diisi adalah nama, usia, jenis kelamin, dan alamat. Contohnya seperti ini, lansia yang saya pilih adalah masih termasuk saudara yang alamatnya itu tidak harus dekat dengan kita. Ini lansia yang saya pilih, rumahnya itu di Kabupaten Ciamis. Kebetulan ini adalah masih keluarga, tetapi harus membutuhkan bantuan, membutuhkan bimbingan karena dia sudah tinggalnya sendiri. Jadi saya pilih lansia ini untuk dijadikan sasaran Nyaah Kak Indung. Ini namanya sudah diketik, usianya 80 tahun, jadi usianya itu harus di atas 55 tahun. Kalau di bawah 55 tahun itu belum memenuhi syarat. Dan harus perempuan, karena judul dari programnya adalah Nyaah Kak Indung. Tulis alamat lengkapnya, seperti ini. Jika sudah lengkap, maka klik simpan. Ini tandanya data berhasil disimpan. Jadi tadi nama yang saya cari, nama panggilannya memang Edah. Jadi yang saya tahu nama panggilannya, ternyata nama lengkapnya adalah Siti Jubaedah. Kita cek apakah nama lansia yang sudah saya daftarkan tadi ada. Ini kita lihat di list akan ada seperti ini. Maka tulisan di kotak yang abu-abunya adalah pilihan Anda. Nah, di sini pilihan Anda, ini adalah pilihan kita. Bisa cek juga dengan lihat lokasi. Ini nanti ada koordinatnya, ada mapnya ya. Nah, seperti ini. Nanti ketika kita klik lihat lokasi, maka akan muncul alamat lengkapnya, lalu petanya juga, titik koordinatnya juga. Ini adalah contoh dari fotonya. Jadi fotonya itu Bapak Ibu boleh kalau memang bertemu langsung, boleh juga tidak bertemu langsung. Seperti ini, kebetulan mertua saya sedang ada di Ciamis, jadi saya menitipkan sejumlah uang dan barang untuk diberikan kepada lansia tersebut, lalu difotokan. Jadi fotonya tidak harus selalu ada kita. Boleh lansianya saja atau orang yang mewakili yang memberikan kepada lansia tersebut. Ini contoh yang nyata ya. Jadi saya sudah melaksanakan program Nyaah Kak Indung dititipkan kepada mertua saya yang sedang ada di Ciamis. Jadi boleh seperti itu juga. Bagaimana untuk lapornya? Oh iya, salah satu contohnya ya sebelum kita ke lapor SKP. Contoh yang lain misalnya, Bapak Ibu tidak sempat untuk datang ke tempat tinggal lansia tersebut, tapi ingin mengirimkan makanan. Itu boleh mengirimkan makanan lewat GoFood gitu ya, atau GrabFood. Nanti tentu saja minta fotonya, foto boleh lansianya sedang memegang makanannya gitu. Yang penting itu ada dokumentasinya untuk lapor. Untuk lapor SKP, klik lapor SKP seperti biasa kita input aktivitas, lalu klik input aktivitas. Sekarang sudah ada fitur tambahan di sebelah aktivitas tambahan, yaitu aktivitas Nyaah Kak Indung. Dan ini hanya ada satu saja pilihan. Kita klik lapor, lalu isi dengan keterangan yang sesuai. Nama aktivitas itu sudah tertera di situ, kita tidak usah tambahkan. Tapi kalau mau silakan kalau Bapak Ibu mau ditambahkan, itu sebetulnya yang rincinya bisa di keterangan. Output aktivitasnya satu saja, satu kegiatan. Kalau memang ada dua ya silakan, dua kegiatan. Waktu pengerjaan itu kapan kira-kira Bapak Ibu mendatangi lansia tersebut atau mengirimkan sesuatu untuk lansia.
keterangannya seperti apa, misalnya memberikan santunan, memberikan pakaian, terus mengunjungi, memberikan layanan kesehatan, banyak lah pokoknya. Bapak Ibu tidak usah terlalu takut salah, karena ini intinya adalah peduli atau empati terhadap lansia. Jika laporannya berbentuk video, yang dikirimkan adalah link YouTube-nya. Jadi bukan videonya yang dimasukkan, tapi link YouTube dari video tersebut. Jika laporannya berbentuk foto, ini ada bukti foto. Seperti yang saya kirim, seperti ini bukti foto, pilih gambar, maksimal ukuran gambarnya 5 MB. Jika berbentuk file, misalnya laporan atau berbentuk dokumen, PDF, itu bisa tambah file. Jadi tidak perlu tiga-tiganya diisi. Bapak Ibu bisa pilih salah satu, kalau memang ada tiga-tiganya ya silakan. Jika sudah terisi semua, maka Bapak Ibu bisa klik simpan. Jangan lupa untuk klik simpan, kalau tidak berarti laporannya belum tersimpan. Ini tanda input aktivitasnya berhasil. Kita bisa cek penginputan aktivitasnya di bagian paling bawah. Jika sudah ada seperti ini, berarti input aktivitasnya Kak Indung yang dilaksanakan oleh Bapak Ibu telah berhasil. Demikianlah Bapak Ibu cara mendaftarkan lansia di TRK untuk programnya Kak Indung dan cara pelaporannya. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan Bapak Ibu bisa menerapkan kegiatan ini tentu saja dengan ikhlas dan penuh tanggung jawab, bisa kita laksanakan di orang sekitar kita atau keluarga terdekat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.